Ini saya titip pertanyaan. Jadi saya akan kasih pertanyaan, bukan saya kasih jawaban. Orang yang mampu menjawab hidup adalah orang yang bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan, kan begitu. Yang pertama gini, bagaimana menjelaskan bahwa Tuhan bikin tidak hanya surga tapi juga neraka. Itu adalah konsep perdamaian. Tuhan berdamai enggak sama penghuni neraka? Kalau konsepnya Tuhan itu bukan perdamaian, mosok Tuhan tidak berdamai. Tuhan kan yang bikin Islam. Islam itu artinya proses pendamaian. Aslama yuslimu atau salama yusalimu. Ya. Itu proses pendamaian. Jadi Tuhan bikin neraka. Harus kita bisa jelaskan dan temukan mindsetnya bahwa neraka itu adalah wujud dari perdamaian Tuhan kepada orang yang tertentu yang berbeda dengan yang dikasih ke surga. Itu kalau tidak bisa dijawab, nanti saya akan tanya rektor berikutnya. Gitu. Kedua, kok Tuhan bikin iblis segala macam itu untuk apa? Terus enak-enak ya. Terus iblis bantah, ngopo lho ndak gawe menungso barang penggawean ming paten-patenan karo merusak kan gitu. Nah, tapi iblis oleh Allah diperkenankan kontrak sampai hari kiamat dan dia dibolehkan melakukan apa saja. Kemudian didata oleh Nabi Muhammad apa saja pekerjaan iblis, yang ditakuti apa, strateginya bagaimana. Nah, Nabi Muhammad itu bisa manggil iblis kapan saja ya. Terus iblis bisa ditanyain, diwawancarai dan dia buka semua yang dia lakukan. Jadi pertanyaannya di sini ada dua sub. Yang pertama, kok Tuhan bikin iblis ini, bagaimana menjelaskannya dalam konsep perdamaian kan gitu. Kan ini ngaco ini iblis ini. Orang sido damai iki, orang sido sakinah iki, besengut terus kan gitu kan. Terus tapi iblis yang katanya musuhnya manusia bisa dipanggil oleh Muhammad kapan saja. Dan iblis tidak mungkin manggil Muhammad. Tapi iblis taat kepada Muhammad, disuruh tanya apa aja jawab, disuruh datang. Menurut Anda, iblis itu musuhnya Muhammad apa anak buahnya Muhammad? Kalau musuhnya, dia tidak mungkin buka strateginya, karena dia memang musuh manusia, dia tidak mungkin mau dipanggil oleh pemimpinnya manusia. Tapi kalau dia sahabatnya, kok fungsinya bertentangan dengan Muhammad? Jadi bagaimana menjelaskannya dalam konsep peradaban perdamaian? Itu saya tanya pada Pak Rektor, yang saya tanya karena pasti tidak ada kesempatan untuk menjawab. Jadi biarkan dia membawa itu pulang. Ketiga, saya tanya, Pak Rektor, saya minta satu ayat nanti setelah acara ini, yang Allah berwahyu kepada Anda itu tolong Kak saya kasih satu ayat aja. Ada enggak yang Anda bisa menunjukkan bahwa Allah berwahyu kepada Anda, terus Anda sampaikan ke saya dikasih tahu bahwa Anda dapat wahyu. Ada enggak di antara Anda? Angkat tangan. Ada enggak yang dapat wahyu dari Allah? Oh, jadi wahyu terakhir Muhammad atau gimana? Oh begitu. Oh jadi enggak ada yang dapat wahyu. Oh gimana ini Anda ini? Oh jadi Anda enggak pernah ada kontak langsung sama Allah? Enggak ada yang dapat wahyu? Itu baca di Al-Quran. Ya ayuhan nas, kamu manusia bukan? Wahai manusia loh, kowe tau kuwi? Langsung enggak itu Allah berwahyunya? Kenapa kamu serahkan ke majelis tarjih, majelis tanwir, basul masail, ulama-ulama? Wong kamu punya kontak langsung sama Allah dan Allah menyebut dirimu, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, kan itu kamu. Wah, saya radikal. Kenapa saya radikal? Saya radikal karena saya menyesuaikan diri dengan tempat yang saya datangi. Sejak saya datang, kok potensi radikalismenya tinggi di UI ini. Loh, bayangin kiroahnya aja radikal. Kan yang namanya nyanyi mas, lagu estetik kan ada evolusi, ada gradasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Alif lam mim. Terus naik dikit. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Naik dikit lagi.
alladzina yu'minuna bil ghaib. Iki gak Alhamdulillah muslim. Bismillah. Aduh mati aku. Aduh. Radikal. Kiroahnya aja radikal. Mas, Allah aja yang bisa bikin alam semesta cespleng, ndak pakai tahap. Allah aja bertahap. Dia ngakunya 6 hari padahal juga ndak 6 hari sebenarnya. Allah kun fayakun jadi udah. Itu aja Allah kompromi supaya mengajari kita hidup dalam evolusi dan ritme yang tertata. Makanya Allah bikin 6 hari. Ini makanya kalau qiraah itu bertahap. Ya, Anda tadi jiwanya jiwa sprint, strategi hidupmu strategi hidup sprint. Belum wes wet gitu kan. Yang kau entuk 50 meter wis ngene kan, gleyer kan. Anak-anakku kaum milenial, kaumun akhir, yang Allah sudah menciptakanmu karena bapak-bapakmu itu harusnya mengerjakan yang dia tidak kerjakan, dan dia mengerjakan yang harusnya dia tidak kerjakan, maka engkau dilahirkan oleh Allah di surat Al-Maidah nomor 54. Engkaulah itu orang-orang yang dilahirkan oleh Allah, generasi baru yang sekarang menyebut dirinya milenial, orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang mencintai Allah. Maka engkau akan terbimbing. Anda jangan pusing terhadap Pilpres bulan April karena itu urusan Pac-Man. Itu badok-badokan mangan iki kan gitu. Itu urusan jangka pendek yang tidak penting-penting amat. Anak milenial harus berpikir faltandur nafsum ma qaddamat lighad dengan skala yang agak lebih panjang. Nanti 2024 harus ada permainan baru, tidak hanya Pac-Man saja. Anda lihat usia presiden yang sekarang, kalau dia tidak jadi dia susah nanti 24. Kalau yang sekarang mau ingin jadi presiden 2024 dia sudah ketuaan, sudah terlalu tua untuk menyalon lagi 2024, sehingga nanti ada semacam potensi chaos yang serius. Maka Anda tidak boleh berpikir mengenai, tidak boleh menuhankan Pilpres ini sebagai sesuatu yang utama, karena yang utama bagi Anda adalah menyiapkan permainan baru, Indonesia yang baru, mindset yang baru, pemikiran yang baru, view ke depan yang baru. Faltandur nafsu ma qaddamat lighad, dan Anda akan memulainya tahun 2024-25 ke atas. Dan anak-anakku, surat Al-Maidah 50 inilah yang aku tunggu-tunggu untuk memimpin Indonesia yang benar-benar baru. Dan itulah sebabnya aku datang ke sini, tidak untuk rektor dan orang-orang tua dan semua yang seusia dengan saya. Aku datang ke sini untuk anak-anakku, cucu-cucuku yang akan memimpin Indonesia. Oke, ini sudah. Kalau saya panjangin jadi pidato kenegaraan, gitu. Jadi mending saya nyicil aja, saya mohon izin. Jadi saya nyicil pertanyaan. Jadi misalnya beliau tadi mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Sekarang tanya sama Pak Rektor, kenapa saya Tuhan kok nggak terang-terangan aja kalau Islam itu memang agama perdamaian? Kok Allah nggak ngomongnya udkhulu fil islami kafah? Kenapa kok silmi? Ojo imbas-imbis to, cetha Islam ngono lho. Oh, tapi dia bilang lho, ora kok karepku pancen silmi kok, kata Tuhan gitu. So what is it silmi? What is different between silmi wal Islam? Ini bukan saya yang jawab, Pak Rektor yang dia menjawab. Wani dadi rektor, wani ngatasi masalah, kan begitu. Ya, Pak. Kenapa silmi? Ma makna silmi? Limadha la yaqul udkhulu fil islami kafah, tegas. Kenapa kok fil silmi? Nah, pasti ada satuan yang berbeda, ada padatan atau lembutan yang berbeda, ada literan atau meteran yang berbeda antara silmi dengan Islam. Itu pertanyaan. Pokoknya tak takoni. Termasuk tadi yang radikal tadi. Anak-anak muda, kamu jangan sprintnya nanti untuk April enggak apa-apa, tapi untuk masa depanmu kamu harus maraton. Harus maraton nyetelnya, kurung-kurung kok bismillah, waduh, kamu sebentar aja loyo kamu. Ejakulasi dini bangsa Indonesia. Ya Mas ya, berpikir panjang.
Dan kalau berpikir panjang, nanti strateginya berbeda. Kalau Anda lari sprint, itu enggak usah mikir nafas, enggak usah mikir apa-apa, lari gitu aja. Itu kalau sprint. Tapi kalau Anda maraton, Anda harus punya strategi, harus punya teknik, harus punya metodologi. Misalnya, ritme kaki Anda tidak boleh sama dengan ritme nafas Anda. Nah, begitu kalau dalam tentara ada infanteri, ada kavaleri, ada artileri, dan seterusnya. Pasukan itu tidak hanya yang kelihatan, tidak semua prajurit ada di dalam pasukan. Tafadhol. Alhamdulillah. Selamat datang. Tepuk tangan semuanya teman sekalian ya. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haidar Nasir, silakan. Saya sedang menghimpun pertanyaan Pak Hajar kepada Pak Rektor. Kalau tidak bisa jawab, nanti tolong dipertimbangkan kembali ya, rektornya berikutnya ya. Oke, saya himpun karena waktu saya tinggal sedikit. Saya himpun pertanyaan benar-benar. Yang untuk anak-anak milenial sudah sangat jelas. Anda harus berpikir panjang. Korea itu ngomong bangsa dan negaranya itu skalanya sampai 300 tahun, tidak hanya 80 tahun. Sekarang kita punya 2045-2085, Anda harus berpikir lebih panjang lagi. Anda harus berpikir bahwa hidup itu abadi, tidak sementara. Anda segera mengalami transformasi dari dunia biologi dan fisika menuju satu satuan yang berbeda, dimulai dari Anda ketemu Mungkar Nakir, kemudian Anda hidup fil jannati adnin tajri min tahdihal anharu khalidina fiha abada, 2 kali keabadian dengan 4 provinsi surga. Anda harus berpikirnya sangat panjang. Oke, saya urut aja Mas ya Pak. Tadi barusan ngomong tentang kiroah radikal, namanya Pak radikal. Soalnya Batak dia Pak, Batak. Wow, nek Jawa luwe halus Batak, wah radikal wis. Untung nggak ada yang sakit jantung. Bismillah, buanter banget tadi bala udhubrianya. Oke, sekarang kita ke judul Mas. Ini judul ini kan luas banget ini, nggak bisa Anda 2 jam membereskan. Ini terlalu luas, akhirnya kita jadi basa-basi loh kalau kita nggak serius loh. Sekarang gini, kan dalam satu peristiwa, dalam satuan sejarah selalu ada subjek, ada objek, ada predikat gitu ya, atau apapun ya dalam bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, pertama, kalau judulnya Islam, Kebangsaan dan Perdamaian, kenapa di atasnya bukan dialog keislaman? Kok yang dipilih dialog kebangsaan? Kok kenapa bukan dialog perdamaian? Ini cara berpikirnya bagaimana? Ini saya nggak nyalain, saya cuma tanya, inget enggak yang bikin ini? Punya kesadaran enggak terhadap pilihan ini? Apa waton wae lah, biasanya ngono kuwi kan gitu, template. Oke ya. Kenapa di atasnya bukan dialog perdamaian? Toh tujuan utamanya, goalnya adalah perdamaian. Why don't you put perdamaian sebagai judul utama, dialog perdamaian gitu. Oke, itu pertama. Tadi saya nggak nyalain pokoknya kowe kelingan ora to gitu. Janjane kelingan ora gawe iki waton apa gitu ya. 2, Islam tadi saya sudah tanya Pak Rektor waktu kita, Islam di sini maksudnya subjek apa sifat apa mesinnya atau apa? Menurut beliau bisa kedua-duanya loh, enggak bisa harus cetha subjeknya apa mesinnya atau alatnya ya. Jadi kalau perdamaian jelas tujuannya, kebangsaan satuan subjeknya yaitu bangsa, karena nanti ada bangsa, ada rakyat, ada negara, ada umat, ada individu, ada kelompok, ada milisi, ada ormas, segala macam itu kan satuan-satuan yang berbeda-beda. Nah maksud Anda bangsa ini apa? Tuh, ini kalau diterusin kan harus seminar 3 hari Pak. Ya gimana kita nih Pak Haidar, kita dulu meneng-meneng dijajah, setelah itu jadi Indonesia kan bukan maunya kita. Terus kita pisah sama Brunei, kita menjadi negara yang berbeda dengan Malaysia, padahal kita sama dengan mereka, budayanya semuanya. Tiba-tiba kita menjadi orang asing yang tidak sebangsa. Dan itu semua bukan karena kita mau, tapi karena kita dijajah Belanda, Inggris, dan lain-lain. Jadi sesungguhnya Indonesia ini adalah anak jadah dari penjajahan. Jane rano Indonesia aslinya kan gitu, ngaku aja rano Pak aslinya. Yang ada Mataram itu ya, Keraton Ternate, Keraton Solo kan begitu yang ada dan seterusnya. Ini juga mengandung masalah sangat banyak. Oke, tapi tidak apa-apa. Judul ini kita lihat itikat baiknya aja. Kalau pertanggungjawaban akademis dan metodologisnya tidak apa-apa lah.
Orang Indonesia juga tidak ngerti juga metodologi ki apa janjane wis ora wis watone aku badhe pira ngono lah gitu kan. Gitu. Berikutnya, Mas, ini nggak mungkin dicapai. Ini berat sekali. Jadi saya menulis di sini. Ini sangat berat karena Anda berani jadi Ismail Ibrahim enggak? Kalau Anda tidak berani jerbasuki, tidak berani mawabaya, Anda tidak bisa jerbasuki. Karena kalau Anda benar-benar mau perdamaian di dalam bangsa Indonesia maupun bangsa Indonesia dengan dunia, secara Islam, Anda harus menyembelih yang terpenting yang Anda jalani sekarang. Karena sekarang bukan Islam yang bekerja di dunia, meskipun identitas orang Islam makin banyak, tapi yang bekerja, thorikohnya, syariatnya, sabilnya, sirotnya bukan Islam. Bukan Islam sama sekali. Yang berjalan ini bukan Islam di dunia ini. Kita hanya identitas yang dimaksud Pak Rektor tadi, Islam meningkat itu kan mengidentitas. Dan sekarang orang sekarang menyangka Nabi Musa bukan Muslim kok. So, Nabi Adam bukan Muslim. Nggak identitas saja kita bingung kok. Jibril Muslim bukan? Gunung Muslim apa bukan? Bingung juga kita. Jadi aku ikut tunggu tenang dalam dunia ini. Janjane piye to kowe iki lele. Loh. Guys. Aduh, saya menghindar untuk menjelaskan. Jangan, maaf, 3 menit lagi, Jangan. 3 menit? Oke. Gini. Bisa gini. Anda ngomong, sekarang di Quran itu ada metodologi, ada outline yang Allah ngasih jalan. Jalannya itu ada 4. 1 sabilillah, 2 syariatullah, 3 thoriqatullah, 4 sirat al-mustaqim. What is the difference between these 4? Gue nek sabilillah gue Pak, itu sekarang yang punya TKI di Korea. Gue yang di visa orang ini orang di Jakarta, kok dia bisa dapat visa bililah kan itu. Nah, itu namanya sabilillah. Visa bililah gitu. Nah, teman-teman sekalian, Pak Rektor suatu hari harus menjelaskan kenapa kalau pas urusan ini sabil yang dipakai, kenapa pas urusan ini syariat. Ente bener kok di Jakarta sekarang orang ngomong syar'i itu bener kok. Tidak mungkin syariat itu dipakai oleh manusia dan dari manusia. Syariat itu milik Allah. Dia dasar hukum semua kehidupan. Kalau sudah diterjemahkan manusia, ditafsirkan, diijtihadi, diinterpretasi, itu namanya fikih. Jadi jilbabmu itu bukan jilbab syar'i, itu jilbab fikhi namanya. Langit ini orang ngerti. Tidak ada bang syariat, bang fikih. Lah orang ngerti bedane pari karo sego piye? Kuwi sego, kuwi gethuk, kuwi bubur, kuwi lontong, kuwi lepet, dudu pari. Parine kuwi syariat, kalau yang Anda bikin itu lontong. Jadi tidak ada bang syariat. Jadi kita tuh memang ngawur sejak awal. Jadi jangan bermimpi ini tercapai. Satu-satunya ini menjadi tercapai adalah kalau Allah merahmatimu. Makanya sekarang urusannya tidak usah intelektual. Yang paling penting gini, Mas moderator. Bagaimana Anda mau berdamai di tengah globalisasi? Wong, asas globalisasi itu asas ekspertasi, asas kompetensi. Orang yang hebat itu yang pinter. Dalam Islam tidak ada asas kompetensi, tidak ada asas ekspertasi. Dalam Islam yang ada asas manfaat. Dan kita menjalani tidak ada asas manfaat. Banyak orang expert tidak manfaat, banyak orang kompeten tidak manfaat. Nah, Islam makanya tidak ngomong tafsir, tapi ngomong tadabbur. Terserah kamu pinter tidak pinter, asal outputmu setelah kamu bersentuhan dengan Al-Quran, baik bagi orang lain, baik bagi sesama. Itu namanya tadabbur. Tapi yang berlaku di Islam tafsir. Tafsir itu kan pinter-pinteran, ampuh-ampuhan, jago-jagoan. Dan Al-Quran tidak pernah ada satu ayat yang menyuruh tafsir kepada manusia dari Allah. Yang ada adalah afala yatadabbaruna Al-Quran, yang ada adalah tadabbur. Jadi banyak masalah, Mas. Jadi sebenarnya saya kembali ke ide awal, sudahlah yang diomongkan Pak Rektor sudah cukup. Saya sama beliau tak menyaksikan aja, gitu loh. Nah, daripada saya nambahin masalah begini. Terakhir sekali,
Anda ini sedang menjalani renaissance. Dan renaissance itu adalah kebangkitan akal sehat. Terus mereka menyebut itu pencerahan dasmu itu penyempitan. Itu manusia utuh dijadikan manusia intelektual tok. Sehingga yang hebat adalah yang pinter. Pinter kemudian tujuannya karena keduniaan, akhirnya ada 5. Pinter supaya berkuasa, berkuasa supaya kaya. Kamu kuat supaya ikut berkuasa, berkuasa supaya kaya. Kamu pinter. Jadi Tuhan kita kaya. Baik ini tidak ada tempatnya. Manfaat baik tidak ada tempat. Jadi Anda tidak bisa menjalankan ini kecuali Anda berkorban menyembelih Ismailmu. Nah, kalau Anda menyembelih Ismail di seluruh Indonesia tidak bisa, tapi untuk Anda pribadi bisa, keluarga Anda bisa, Muhammadiyah bisa. Muhammadiyah punya Islam beneran yang asasnya manfaat, bukan asas kompetensi. Jadi memilih ketua Muhammadiyah tidak berdasarkan profesor doktornya, tapi berdasarkan integritas dan bukti-bukti manfaatnya secara dengan umat selama beliau hidup kan begitu. Ini tak terus kira situ diskusi. Saya akhiri, saya masih ada beberapa pertanyaan tapi saya tunda, kalau nanti ada waktu saya mohon izin dan mohon doa kepada sahabat saya Pak Haidar. Saya tugasnya ke sini memang untuk ngaco supaya orang tidak tidur lelap karena ini tugas sangat berat, luar biasa berat gitu ya. Assalamualaikum. Enggak pakai nih. Ya. Dilanjutkan aja nggak apa-apa, tadi Cak udah tanggung Assalamualaikum tadi. Tinggal tambah warahmatullahi wabarakatuh aja. Baik, ada satu catatan tadi dari Cak Nun, asas manfaat. Ya, selain beliau mempertanyakan kembali apa yang sedang kita diskusikan pada kali ini, tapi satu yang bisa kita tangkap adalah asas manfaat tadi di akhir Cak Nun mengatakan itu. Bagaimana adalah manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat, gitu ya. Oke, silakan Cak Nun, 10 menit Cak Nun. Yang pertama mafia dulu ya, tapi tolong diingatkan. Jadi saya ini salah satu bukan tugas ya, yang nyentuh saya itu dunia sepak bola. Jadi kemarin saya seharusnya di Kamboja untuk final U22. Saya selalu sama Pak Indra ya, saya selalu anak-anak sering ke rumah lah, anak-anak sepak bola itu sering sholat bersama di sana dan seterusnya. Terus pada waktu U19 tanding di Sidoarjo tahun yang lalu, saya tuh kebetulan nonton sama Nahrawi, sama Menteri Olahraga. Terus sambil nonton saya BCI, Pak Nahrawi sampean itu harus punya hierarki pemahaman. Jadi hidup itu ada yang Anda pasti bisa selesaikan kalau dia masalah. Nomor 2, ada masalah yang mungkin bisa Anda selesaikan, mungkin tidak. Nah yang ketiga, masalah yang tidak mungkin Anda selesaikan, tidak mungkin Anda berantas. Jadi manajemen Anda harus berdasarkan hierarki ini. Jadi jangan ngoyak habis-habisan kepada yang mustahil Anda selesaikan. Loh, nek sing nomor 3 itu apa, Cak? Saya bilang judi. Judi itu tidak mungkin Anda berantas. Nah, yang disebut mafia adalah salah satu metode atau atmosfer perjudian terhadap sesuatu urusan apa, sepak bola, apa pilpres atau apa-apa. Dan mafia itu kan metodologinya. Judi ini tidak bisa hilang karena hidup ini sendiri adalah judi dalam tanda petik sifatnya. Yang di sini ada takdir, di sini ada judi. Kalau Sengkuni mengatakan saya tidak mau memilih takdir karena takdir memegang saya di tangannya dan dia tidak mau bersahabat sama saya, maka saya milih judi. Maka Sengkuni bikin judi Kurawa Pendawa. Saya kalau judi ada di genggaman saya, kalau takdir dia yang menggenggam saya, jadi saya milih judi. Jadi teman-teman sekalian, tidak usah sepak bola nasional, terawih loh kayak judi mas. Ayo masjid iki 11 tatulikur, selawewu, gitu mas. Saya pengajian itu jadi judi mas. Kira-kira misalnya Pak Haidar misalnya biasanya ngomong hatanya apa yang biro, dia kan suka pakai hatta itu bahkan, ya maksudnya bahkan. Artinya ada yang totoan, ya Pak Haidar Nasir selalu pakai kata hatta, bahkan, sampai gitu ya. Nah, dihitung mas, ayo Pak Haidar
berapa kali, di atas 20 kali apa di bawah 20 kali, 50.000 gitu mas. Jadi judi itu tidak bisa hilang, apalagi sepak bola. Nah kemudian dia mulai mempelajari, baru setahun lebih dikit baru dia menggerakkan anti mafia bola itu. Karena mafianya bisa Anda berantas, tapi judinya tidak bisa Anda berantas. Karena judi itu kapan saja dan apa saja bisa dijadikan bahan perjudian. Nomor mobil lewat sudah judi ya mas, ganjil apa genap judi kan gitu. Dan seterusnya, judi itu tidak bisa dihilangkan. Karena hidup ini sebenarnya bersifat judi, bersifat spekulatif. Hidup ini sebenarnya bersifat semoga. Kalau judi dalam arti positif itu namanya semoga, la'alla, la'allakum, la'allana dan seterusnya. Kalau yang negatif berarti judi. Nah teman-teman sekalian, termasuk saya itu berjudi. Dalam arti gini, berjudi kepada Allah. Dulu tidak ada orang jilbaban mas Pak Haidar. Zaman kita masih muda dulu tidak ada anak jilbaban. Bahkan istrinya Pak R tidak jilbaban, istri semua ketua umum tidak ada jilbaban. Istri Gus Dur tidak jilbaban, ibu saya tidak jilbaban. Mu'alimat tok yang memulai jilbab di Indonesia itu Mu'alimat Muhammadiyah. Sudah agak mulai jilbab, meskipun yang lainnya masih kerudung. Ya gaya Minang. Terus saya bikin di UGM di mana-mana sampai ke seluruh Indonesia drama dan puisi yang judulnya Lautan Jilbab. Lautan itu berarti kan jilbabnya berjuta-juta tuh mas. Padahal waktu itu saat Jogja belum 10 orang aja nggak ada. Tapi saya berjudi. Lautan jilbab. Aku melihat hamparan lautan jilbab itu kan. Malaikat Israel ketawa. Oh penunun. Lautan opong jeding ya gak sampai. Menyungu sak kutha 10 orang di Jalan Solo ndak orang jilbaban dipecat dari toko, ya toh? Pegawai negeri dipecat. Tapi terus karena mendengar kata-kata Israel, terus Jibrilnya sebagai koordinator bilang sama Allah, ya Allah ini di bumi ada Ainun begini, dia nekat bilang lautan jilbab, ini ada aktivisnya Yalauddin ini. Ya. Dan itu penontonnya 30.000, 40.000 dolar di Stadion Madiun, di Makassar, di Surabaya, dan saya menemani mereka yang berjilbab yang dipecat ke pengadilan. Terus Tuhan bilang gini, Bril, kalau Ainun sudah terlanjur ngomong jilbab, terus ternyata nggak tercapai, yang pakai jilbab cuma 3-4 orang, 10-20 orang kan, berarti kan kasihan Ainun. Dia sudah terlanjur ngomong lautan ya, Bril. Ya sudah, sekarang kasih hidayah mereka supaya pada pakai jilbab semua, gitu. Akhirnya terjadilah. Jadi bukan saya hebat mas, tapi kan Allah tidak tega. Jadi hidup itu sederhana. Bagaimana bikin setiap hari Anda melakukan apapun supaya Allah tidak tega sama Anda. Sudah sederhana kok. Janji sama istri, insya Allah di tahun depan tak beliin mobil baru. Terus menjelang membelikan kok tidak ada gejala punya rezeki. Bilang sama Allah malam-malam, ya Allah saya terlanjur bilang sama istri, jangan pemalukan saya, kan saya ini suami yang berusaha baik gitu. Yo dikasih gitu. Betul mas, yang santai hidup kok kaku, kerengan ya. Jadi soal judi tadi mas, Anda harus bedakan itu wasilah apa goyahnya ya. Pelakunya itu adalah foto-foto perjudian, itu Makau, Singapura, Jakarta, Jogja, Surabaya, Bali. Dan semua orang-orang yang ditangkap sekarang itu saya ngerti betul mereka dan seterusnya. Tapi oke, cukup itu ya soal mafia ya mas. 5 menit lagi Cak. Ya, sekarang yang soal nah Indonesia. Itu termasuk Indonesia akan memimpin dunia. Karena saya tahu mas, sekarang ini giliran kita untuk Arab Spring. Jadi setelah menghancurkan persatuan Uni Soviet, kemudian balkanisasi ya, kemudian Arab Spring dari Afghanistan sampai Irak, sampai Libya, sampai sekarang Syria tidak selesai. Sekarang ini sebenarnya penguasaan kilang minyak dan aset-aset dunia oleh para siluman-siluman dunia ini. Sekarang ini giliran Indonesia. Nah Indonesia tidak perlu disiriahkan, meskipun ada orang yang takut itu. Tidak ada Saddam Husseinnya, tidak perlu dikadafikan, tidak perlu. Indonesia itu gampang, dimingi-mingi wis seneng, gumunan, kayak jalan tol wis cep wis, gitu. Ya jadi Indonesia tidak perlu disuriahkan. Nah
teman-teman sekalian, makanya kalau kita ngomong perdamaian ini jangan sampai perdamaian orang yang diperkosa tapi dibeliin rumah. Dia merasa maju karena punya rumah padahal hasil pemerkosaan, misalnya gitu ya Mas ya. Maka kita harus set up kembali. Kita harus kita pikir mindset ulang kita. Kalau Islam begini, globalisasi begini, Barat begini, materialisme begini. Oke. Jadi kenapa saya bilang Indonesia pemimpin dunia itu supaya Allah dengar. Waduh Ainun, waduh ya wis ya apa-apa wis ya. Nah, kita. Saya bukan secara ilmiah, futurologis meramal bahwa Indonesia akan bangkit ya. Saya keliling sekarang udah ke 4.040 juta titik ya makyan di mana-mana. Itu isinya optimisme, gembira, bahagia. Wis pokoknya nekat aja, nekat, bahagia. Nggak usah nunggu siapa presidennya, bahagia sekarang. Ayo, semua harus bikin bahagia. Semua itu ibadah itu bahagia. Sekarang kalau ngomong ini perdamaian, kamu berani ya? Kalau Allah itu bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tidak ada kemungkinan hidup ini kecuali beribadah. Tidak boleh yang lainnya. Maka kata ibadahnya yang kita elaborasi, jangan hanya terbatas pada ibadah mahdhah syariat Islam. Semua harus diibadahkan. Main sepak bola diibadahkan, ketemu kehadiran, Anda menemukan Allah di rumput, Anda menemukan Allah di jari-jarimu. Ini karya Allah, idenya Allah. Maka semua manusia itu cuma materi, dia cuma apa. Tapi begitu Allah hadir pada manusia, manusia menjadi siapa. Hanya karena kehadiran Allah, maka apa menjadi siapa. Maka manusia ketika mau diciptakan, Allah tidak menyebut Adam, Allah tidak menyebut Nas atau manusia. Yang disebut Allah adalah khalifah. Kenapa? Karena dia menjadi manusia, bukan binatang, bukan tanaman, karena dia punya fungsi khalifah. Sekarang kita sampai pada puncak perdebatan intelektual di mana kata khilafah itu haram sekarang, haramnya di Indonesia. Coba. Jadi Indonesia ini resolusi rendah, Mas. IQ rendah. Nyun sewu ya. Sampean ngelihat gula itu karena rupanya gula, Anda lihat, ataukah setelah Anda cicipi? Kalau Anda beli di supermarket itu, bungkusan gula, bungkusan garam, kan Anda melihat dari resolusi yang paling rendah, yaitu yang kasat mata. Sebenarnya gula itu baru Anda yakini gula itu setelah Anda cicipi, Anda makan, ataukah ketika Anda melihat? Nah sekarang kesempatan untuk resolusi agak meninggi kan susah, Mas. Yang Anda sebut orang Islam itu siapa? Yang berkelakuan baik, akhlakul karimah, ataukah yang beridentitas KTP Islam? Jadi sebenarnya kunci diskusi ini itu Pak, yang kamu maksud Islam itu apa? Resolusi tinggi apa rendah? Itu. Kalau Islam itu adalah kumpulan orang-orang yang beragama Islam, artinya identitas, maka kalau Islam menguasai dunia itu maksudnya apa? Kayak Ottoman, berkuasa secara politik dan ekonomi, ataukah bangsa-bangsa di dunia berperilaku Islami? Yang mana? Terserah mau kerajaan, mau apapun, mau republik, mau kesatuan, yang penting polisi dan rakyatnya berperilaku Islami. Yang mana Islam berkuasa itu? Islam itu akhlak apa identitas? Nah tapi kan semua yang bicarakan kan identitas. Kebangkitan Islam di dunia identitas Pak Rektor, bukan akhlak. Kalau akhlak Swedia sudah lebih akhlakul karimah daripada kita sekarang, apalagi dibanding Arab Saudi. Kan gitu. Jadi yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud ini Islam di sini apa? Perilaku. Kalau perilaku tidak terikat. Kalau urusannya gula harus gula, tapi kalau urusannya manis boleh tidak gula. Which one? Nah itu pertanyaan gitu Mas ya. Jadi sekali lagi untuk udah habis waktunya. Iya, udah habis. 1 menit lagi. 1 menit yang ada persatuan Pak. Persatuan di antara umat Islam di Indonesia. Saya itu kalau saya kurang, misalnya ada Muhammadiyah tuh 1000 lagi. NU 1000 lagi, tapi namanya macam-macam, ada NU Gustur, NU Muhaimin, NU apa itu semakin banyak semakin bagus. Karena itu hak ijtihad setiap orang. Jadi Islam, Anda tidak mungkin bisa menguasai Islam 100%. Anda menafsirkan semampumu, silmi tadi itu, terus tafsirmu itu kamu wujudkan menjadi Muhammadiyah.
kamu batasi untuk pendidikan dan dakwah, itu jadi Muhammadiyah. Kalau tafsir yang lain, ijtihad yang lain jadi NU. Atau sebelumnya ada Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan seterusnya. Jadi tafsir ijtihad dan ada rumus dalam Islam, hasil ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Jadi NU tidak bisa membatalkan Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak bisa membatalkan NU. Nah, setiap orang boleh berijtihad dan boleh bikin ormas sendiri. Boleh bikin madhab sendiri. Jadi saya itu ngelak, kok meng NU Muhammadiyah atau ada MTASIP, ayo tambah meneh. Jadi jumlah tafsir itu seharusnya sejumlah orang yang memeluk Islam. Kalau jumlahnya 1 miliar, ada 1 miliar tafsir, asal otentik dan bertadabbur yang baik. Makanya saya senang di Muhammadiyah itu ada yang ngerokok haram, ada yang ngerokok halal. Senang saya. Kalau Muhammadiyah Syafi'iyah tidak boleh ngerokok karena Pak Syafi'i tidak ngerokok. Tapi kalau Muhammadiyah Malikiyah, wah gini. Jadi saya untuk Muhammadiyah saya nyun sewu sub madhab saya Malikiyah. Malikiyah karena Pak Malik Fajar ngerokok nggak habis-habis melebihi saya. Gitu. Dan ini saya nikmati aja semua. Ada juga anak-anak muda madhab golek sing penak gitu. Mas, saya tanya, yang bilang wudhu itu harus ngusap gini itu siapa? Kalau Anda butuhkan ya, wajah, tangan, kepala, rambut, kaki, kan gitu. Di Quran cuma 4 itu. Terus sama Imam Syafi'i ditambahi 2. 1 niat, terakhir tertib urut. Al-Quran cuma bilang mengusap. Siapa yang bilang 3 kali? Nah itu madhab namanya. Yona iso ping 3. Nah Imam Syafi'i mas mengusap rambut itu sehelai sudah sah. Jadi Anda kalau ikut Imam Syafi'i wudhunya asik. Set terus tik. Ah gitu. Wah enak banget itu. Gitu mas ya, sorry saya tambah begini-begini, saya mohon maaf supaya Anda encer. Ke depan itu harus encer, resolusi Anda harus tinggi dan temukan Islam yang sejati sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan Islam Muawiyah, bukan Islam yang macam-macam yang sesudahnya yang Anda pikir itu Islamnya Rasulullah. Bukan, yang kita cari sekarang adalah Islamnya Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.